Selamat pagi anak-anak. Puji Tuhan, berjumpa kembali di hari ini. Tetap sehat dan bersemangat di hari yang baru ini. Sebelum memulai aktivitas hari ini, mari kita mengikuti renungan firman Tuhan pada pagi hari ini yang diambil dari buku Yesus adalah teman terbaik dan setia yang ditulis oleh Pendeta Marolop Sagala. Judul renungan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah perumpamaan tentang iman yang benar dan palsu. Sebelum kita lanjutkan, mari kita awali dengan doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang baru ini. Sekarang kami siap untuk mendengar firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu hadir bersama kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ayat renungan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari kitab Lukas pasal 18 ayat 14. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Anak-anak, Yesus menyampaikan suatu perumpamaan yang ditujukan kepada orang-orang Farisi maupun ahli-ahli Taurat. Biasanya orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat mengikuti dan hadir ketika Yesus mengajar. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah hadir di beberapa peristiwa belakangan ini ketika Yesus sedang mengajar. Lukas 15 ayat 2, Lukas 16 ayat 14, dan pasal 17 ayat 20. Barangkali hadir juga sekarang. Perumpamaan ini bertujuan untuk menegur orang-orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain. Lukas 18 ayat 9. Sifat itu adalah sifat orang-orang Farisi. Adalah jelas bahwa dalam pikiran Yesus adalah orang-orang Farisi. Hal ini ditegaskan oleh kenyataan bahwa itu adalah orang Farisi yang dimaksud dalam perumpamaan. Dianggap sebagai satu contoh yang percaya pada dirinya sendiri bahwa ia adalah orang benar dan menganggap rendah orang-orang lain. Yesus mengatakan perumpamaan itu. Ia berkata, ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain adalah pemungut cukai. Lukas 18 ayat 10. Dalam perumpamaan itu berkata, kalau orang Farisi pergi ke bait Allah, maka ia akan berdiri berdoa dalam hatinya, ya Allah, aku bersyukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Dia sendiri yang menilai dirinya. Pada waktu yang sama, dia menghakimi orang lain, yaitu pemungut cukai. Inilah yang disebut iman palsu. Mereka itu beriman pada diri mereka sendiri, bukan kepada Allah. Sedangkan ketika pemungut cukai yang pergi ke bait Allah itu
berdiri jauh-jauh. Bahkan dia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukuli diri sendiri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini." Lukas 18 ayat 13. Pemungut cukai ini menempatkan dirinya tidak layak menghadap Allah. Dia menyadari bahwa dia orang berdosa. Ia menyadari bahwa ia membutuhkan belas kasihan Tuhan saja. Anak-anak, inilah yang disebut iman orang benar. Orang yang memiliki iman yang benar akan merendahkan diri. Orang yang merendahkan diri akan menghargai orang lain, tidak merendahkannya. Orang seperti inilah yang dibenarkan Tuhan. Oleh sebab itu, anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, jangan menganggap diri benar. Hanya Tuhan yang absolut benar. Kita adalah orang berdosa. Orang berdosa yang merendahkan hati dan memohon belas kasihan Tuhan akan ditinggikan. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Roh Kudus akan menolong kita untuk dapat merendahkan hati kita dan memohon belas kasihan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan melindungi anak-anak sekalian pada sepanjang hari ini. Amin.